mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Sukarti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan sehingga kita semua setiap pagi kita mendapatkan tausiahnya, mendapatkan mau'idhahnya. Yang saya hormati pula para pengurus jamiah, para pengurus jamaah Asy-Syifa yang berusaha selalu untuk memfasilitasi kajian pada pagi hari ini setiap pagi kita. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dan jauh dari berbagai macam kesulitan. Amin, amin. Yang saya hormati Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan kita, memberikan kecukupan rezeki dari setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan dari setiap masalah kita, dan memberikan ampunan pada setiap dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita mampu mensyukurinya. Dengan mensyukurinya itu, insya Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah, jalan yang penuh dengan jalan yang lurus, yakni dinul Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, kelihatannya kita di akhir-akhir ini banyak yang sakit. Santri saya yang malam itu online itu juga suaminya sakit, masuk rumah sakit. Nah, tadi ada kabar dari Bu Wati juga suaminya masuk rumah sakit. Nah, kita doakan dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dengan menghukumi manusia berdasarkan perbuatan lahirnya. Dalam bab ke-49 ini saya bagi menjadi siapa manusia itu, kemudian selanjutnya besok, sekarang ini pembukaannya, Sabtu depan, insya Allah pada hadis-hadisnya. Hadis pertama dan selanjutnya. Nah, kita menghukumi
berarti menghakimi seseorang, memutuskan sesuatu kepada seseorang, itu harus berdasarkan perbuatannya. Harus berdasarkan yang kita lihat. Ya, karena kalau menghukumi manusia tidak berdasarkan yang kita saksikan, maka kita tidak tahu bagaimana perbuatannya. Nah, kalau yang tidak kita saksikan berarti tidak boleh. Nah, yang kedua tentang manusia. Tentang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia. Ternyata manusia itu ada unsur tanah. Ya, unsur tanah berarti unsur dunia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Monggo diartikan. Pak Andi? Soalnya enggak Baik. kacamata. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dan tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati berasal dari tanah. Ya, intinya bahwa manusia itu adalah dijadikan dari unsur tanah. Baik itu min solsolim, min hamaim masnun, atau min sulalatim min tin, dari unsur tanah. Nah, unsur tanah ini berarti unsur dunia. Dan di dunia itu, yang namanya dunia, itu kata Allah, mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Ada juga laibun walahun, mainan dan tipu daya. Jadi manusia itu kemungkinan tertipu, kemungkinan ya mendapatkan kejelekan-kejelekan, ya kemungkinan unsur begitu. Karena walaqad khalaqnal insan min solsolim min hamaim masnun walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Jadi ikut kehidupan dunia, ikut terseret dengan dunia yang menipu, yang main-main dan lain sebagainya, ya kemungkinan manusia mempunyai unsur. Baik, kita lanjutkan. Masih manusia. Walaqad inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Enggak. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Manusia dilengkapi oleh Allah dengan sami'an basira. Dilengkapi dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi pendengaran dan penglihatan ini tujuan Allah, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tadi dijadikan dengan unsur tanah. Ya, kemudian tanah itu diproses, dimakan manusia, dimakan kemudian jadi sperma. Kemudian dijadikanlah kita sami'an basira, mendengar dan melihat. Maka pendengaran kita itu yang memilih dan memilah mana yang benar, mana yang baik. Pendengaran kita. Juga penglihatan kita akan memilih mana yang benar, mana yang baik. Dengan mendengar dan melihat itu kita akan tahu mana yang benar dan mana yang baik. Dan itu adalah sumber pertama ujian
pembuktian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian Allah itu kita memilih mana yang benar dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, mana yang benar dan mana yang salah. Itulah ujian Allah pertama kali pada kita. Sementara manusia itu ada unsur nafsunya. Jadi ada unsur tanah, ada unsur nafsu, ya. Ada unsur tanah, ada unsur nafsu. Kemudian nafsu itu kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini unsur yang kedua manusia adalah ada nafsu dalam dirinya. Ada keinginan-keinginan. Ada keinginan baik, keinginan jelek. Nah, itu ada. Nah, tapi innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejelekan. Nafsu itu mendorong kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang mendapat rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah ini, maka kita harus dekat supaya kita disayang oleh Allah, dikasihani oleh Allah. Maka kita harus mengetahui, memahami siapa Allah itu. Memahami siapa sesungguhnya Rabb. Rabb itu yang mengatur kita itu siapa. Kita harus mendekat. Kalau kita tidak mendekatnya, maka kita tidak akan disayang oleh Allah. Kalau kita menjauh, maka lain lagi yang menyayangi kita. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ini disampaikan, ini ucapannya Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Jadi begitulah manusia. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kemudian manusia itu yang pertama ada unsur dunia, unsur bumi. Yang kedua ada unsur nafsu. Yang ketiga ternyata manusia ini ada makhluk lain. Kalau tadi itu dalam diri kita ada unsur dunia dan ada unsur nafsu. Yang ketiga, ini ada makhluk lain. Makhluk lain itu yang namanya iblis. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Enggak. Ya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu mendampingi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Qala fabima aghwaytani. Iblis berkata kepada Allah. Ini luar biasanya iblis itu. Kepada Allah saja berani membantah. Berani membantah. Bahkan bersumpah di hadapan Allah. Ini luar biasanya iblis. Dan semangatnya dalam menggoda manusia itu luar biasa. Maka manusia sudah ada unsur dunia, ada unsur nafsu. Ditambah lagi dari luar ada iblis.
Qala fa bima aqwaitani la aqudanna. Sungguh betul-betul saya akan bertekad. Saya akan bersumpah lahum kepada mereka. Ya, saya akan betul-betul menyesatkan. Bertekad untuk menyesatkan la aqudanna lahum mereka semua anak Adam. Jadi kita ini tidak akan lepas dari pantauan iblis. Ya, siapapun kita tidak akan lepas dari pantauan iblis. Lahum siratakal mustaqim, ya, dan akan saya sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Maka manusia itu tidak ada yang baik terus nggak ada. Ya. Pasti kalau dicari kesalahannya pasti ada dosanya. Sebaik apapun pasti ada dosanya. Ya, lahum siratakal mustaqim. Kemudian kata iblis, tsumma la'atiyannahum mim baini aidihim. Semangat iblis dalam menyesatkan manusia itu, kemudian dia berkata, sungguh saya akan datangi mereka min baini aidihim. Dari sisi depan, wa min khalfihim. Dari sisi belakang, wa an aimanihim. Dari sisi kanan, wa an syama'ilihim. Dari sisi kiri. Sehingga tidak ada ruang. Kita maju kena, mundur kena. Ke kanan juga kena, ke kiri kena, semuanya kena. Itu tekad setan untuk menggoda manusia supaya kita tersesat dari jalan Allah. Maka kalau kita lihat, apalagi di dalam Al-Quran ada qalilam ma tashkurun, maka yang terjadi adalah sedikit orang-orang yang bersyukur. Banyak orang-orang yang tersesat. Walat tajitu aktsarahum syakirin. Nah, ini ancaman iblis kepada Allah. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Maka kalau kita lihat manusia ini banyak yang mengikuti ajarannya yang menyesatkan atau ajaran yang lurus. Itu. Jadi diingat, manusia itu ada unsur dunianya dalam dirinya, ada unsur nafsunya, kemudian dari luar dirinya ada unsur godaan iblis. Jadi ini yang menyebabkan manusia banyak tersesat. Nah, kalau sudah demikian, manusia juga diciptakan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu syarru jazua. Monggo diartikan. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Baik. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia dijadikan suka mengeluh. Jadi ada 4 itu. Ada dalam dirinya, ada dunia, ada nafsu, ada sifat mengeluh. Wa idza massahu syarru, apabila menimpa kepadanya kesusahan jazua, maka dia berkeluh kesah. Dan ada setan. Rasanya klop ini. Rasanya klop ya, untuk menuju kepada ya, ada dari Allah diciptakan manusia, ada unsur dunianya. Diciptakan manusia, ada unsur nafsunya. Diciptakan manusia, ada sifat keluh kesahnya. Nah, dari luar ada setan yang menggoda. Tapi kita harus, nah satu lagi, bahwa Allah itu menciptakan kita fi kabat. Ya, susah dan payah. Susah dan payah ini menunjukkan setiap kepingin apa saja, setiap punya keinginan harus berusaha. Harus berusaha. Tidak ada keinginan itu kita capek tanpa usaha, itu tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua yang kita inginkan harus usaha dulu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu
kepada manusia ada sebabnya. Kenapa kita menjadi orang yang sukses? Ada sebab sukses itu yang kita kerjakan. Kenapa kita menjadi tidak sukses? Karena kita mengerjakan sebab atau meninggalkan sebab sukses. Nah, maka pada akhirnya kemungkinan manusia itu fa'alhamaha fujuraha manafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia, kepada nafsu kita fujur dan takwa. Ya, kalau takwa ini Allah Subhanahu wa taala laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Nah, maka ada fa'alhama fujuraha. Fujuraha itu terjadi unsur tadi. Kemudian takwanya itu ahsani taqwim. Maka dengan ahsani taqwim itu manusia akan bisa memilih mana yang dilihat, yang didengar baik, yang dilihat baik, manusia bisa memilih antara kebaikan dan kejelekan. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Tapi ya berkemungkinan manusia itu melaksanakan kejelekan. Makanya dalam Al-Quran diawali kalau di pembukaan bab yang ke-49 itu adalah illalladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu. Ya. Ada manusia itu akhirnya disuruh untuk bertobat. Karena kelihatannya Allah sudah tahu betul bahwa manusia itu pasti akan mengalami kesusahan, kesulitan, dan akan mengalami belok dari jalan yang lurus. Itu pasti. Kelihatannya nggak ada manusia yang lurus-lurus saja itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan diri mengampuni segala dosa. Ya, Allah menyiapkan diri mengampuni segala dosa. Dosa apa saja kalau tabu kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dirinya untuk Maha Pengampun dan untuk Maha Kasih Sayang. Dalam surat An-Nisa 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Kalau di dalam ayat 111-nya, وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ayat 112-nya, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Enggak, diartikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Dan barang siapa berbuat dosa, lanjut Ustaz. Satu-satu dulu. Oh iya. Ya. Barang siapa manusia yang berbuat jelekan, berbuat kejahatan, au yadlim nafsau, atau mendolimi dirinya, kemudian sering saya artikan summa itu tidak langsung. Jadi orang yang berbuat jelek,
Jangan berharap orang itu langsung tobat, jangan. Ya, karena kalimat yang di sini menggunakan kalimat summa, ya, kalimat summa. Entah itu beberapa hari, berapa tahun. Nah, itu mungkin tidak langsung tobat, maka dia mengalami sesuatu sehingga dia bertobat. Ya, itu jadi kita, ya Allah, kita doakan aja, mudah-mudahan segera bertobat. Nah, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang berbuat jelek, au yadlim, atau menganiaya, mendolimi nafsu, dirinya sendiri, summa, kemudian ini bisa di ujung kehidupannya. Nom-nomane rodok banyak kesalahan, rodok nakal, ternyata tuanya bisa bertobat. Jadi mungkin dalam summa ini lama. Tapi yang kita harapkan memang yastaghfirullah, bertobat, meminta ampun kepada Allah. Nah, maka kita doakan saja. Yajidillah ghafurur rahimah. Maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mendapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jangan khawatir, meskipun mudah kita banyak dosa, mudah kita banyak mendolimi diri kita, mudah kita banyak berbuat fasik, tapi saat tua yang paling penting kita beristighfar, banyak beristighfar. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Wa kana Allah aliman hakimah. Monggo, diartikan. 111 Pak Andi. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya 111. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah mengetahui, Maha bijaksana. Suaranya kok putus-putus. Siapa yang berbuat dosa, waman yaksib isman, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Ini kita harus memahami, siapapun yang berbuat kesalahan, maka kesalahan itu dari dirinya sendiri, akan merugikan dirinya sendiri, ala nafsi. Jadi kita harus tahu ada baik dan ada buruk. Yang baik akan merugikan dirinya sendiri, ya. Yang jelek akan merugikan dirinya sendiri, yang baik yang akan menguntungkan diri sendiri. Dan begitu itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu atas segalanya. Apa yang kita perbuat, meskipun kita simpan-simpan, orang lain tidak tahu, Allah Maha Tahu. Ya, karena perbuatan kita pasti akan berakibat. Jika perbuatan kita jelek, maka akibatnya juga jelek. Berakibat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat baik, maka akan diketahui kebaikannya dan dia akan mendapatkan hasil kebaikannya. Dan barang siapa yang berbuat jelek, dia akan tahu perbuatannya dan dia akan mendapatkan hasil dari kejelekannya. Baik, kita lanjutkan dengan ayat An-Nur. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali orang-orang yang bertobat. Tadi baru Kak.
Saya ulang lagi. Kecuali orang-orang yang tobat. Ini dari kesalahan-kesalahannya. Tadi saya katakan bahwa manusia berkemungkinan salah. Iya. Tapi manusia berkemungkinan juga baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ada ilham. Fa'alhamaha diilhami tentang fujur. Diilhami tentang takwa. Tapi fujur dulu. Fujur dulu. Dari banyak kesalahan-kesalahan dulu. Maka kemudian illalladzina tabu. Kecuali orang-orang yang bertobat. Ya, bertobat. Tobat itu artinya kembali. Kembali. Kembali itu adalah kembali ke tempat semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita dalam keadaan suci. Melahirkan kita dalam keadaan bersih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita awalnya pasti bertauhid. Ya, mencari Tuhan. Dan Allah tidak akan merubahnya. Kecuali kita sendiri yang merubah diri kita. Berarti kejelekan itu adalah kita yang merubah diri kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, wa may yaksib. Ya, tadi isman fa innama yaksibu ala nafsi. Jadi kejelekan yang kita kerjakan itu berarti kita merubah diri kita dari garis yang ditentukan oleh Allah. Nah, maka kita kembali ke jalan yang benar. Ya, kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tempat utamanya, tempat yang paling awal adalah ke surga. Kembali lagi ke surga. Kita di dunia ini diuji. Kemudian apakah kita bisa kembali ke surga atau tidak? Kalau tidak berarti kembali ke surga. Wa aslihu, ya, wa aslahu, dan berbuat memperbaiki diri. Islah. Wa amilus sholihat, islah. Kalau ingin, ya, sering saya sampaikan, supaya kita menjadi baik, maka paling utama adalah menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini sudah beriman tapi tetap diperintahkan bertakwa. Ya, jadi tetap diperintahkan bertakwa. Kita mengakui Allah dan Rasulnya. Kita mengakui adalah perbuatan baik itu baik. Perbuatan salah itu salah. Tapi kita masih tetap diberikan takwa. Nah, itu menunjukkan kita harus amanu wa amilus sholihat. Maka perintah yang kedua setelah perintah bertakwa adalah perintah wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Sering saya sampaikan dalam membaca Al-Quran. Dan falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik saja. Atau kalau tidak bisa, maka diam. Kalau lagi marah, juga diam. Maka kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuslih lakum. Yuslih itu dari kalimat solaha. Di sini wa aslahu, dan berbuat baiklah. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Ya, Allah sendiri yang akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi yang menentukan adalah lisan kita. Kalau lisan kita jaga betul, ya, hati-hati betul, ucapan-ucapan kita, ucapan-ucapan yang baik, ya. Atau kalau tidak bisa baik kita diam, maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, syaratnya tabu. Kita harus kembali bertobat.
bertobat kembali kepada Allah dengan apa? Ya, dengan diantaranya adalah berkata yang baik. Maka kita akan memperbaiki perbuatan kita, Allah akan memperbaiki perbuatan kita. Yuslih lakum a'malakum. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah menyediakan dirinya sebagai pengampun. Ya, pengampun. Ayat Al-A'raf surat Ustaz, interupsi Ustaz. Itu mungkin An-Nur tuh Quran surat nomor 24 Ustaz, bukan 49 itu. Oh iya. Nggih, 49 hujurat itu. Nggih. Mungkin enggak. Nanti catatnya takutnya jamaah keliru gitu. Nggih, matur nuwun Ustaz. Al-A'raf ke-7. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Monggo. Orang-orang yang mengerjakan keburukan, kemudian setelah itu bertobat dan beriman. Bentar. Agak, saya pakai handphone soalnya. Orang-orang yang mengerjakan keburukan, kemudian setelah itu bertobat dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu setelah tobat itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Walladzina amilus sayyi'at, dan orang-orang yang mereka mengerjakan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Summa tabu, kemudian mereka bertobat. Ya, kalau sekarang ini mungkin kita usia kita sudah tua atau apa, ya. Nah, kita sudah bertobat sekarang ini. Ya, kembali kepada Allah. Mimba dia sesudahnya. Jadi awalnya mungkin kita musyrik, mungkin kita kafir, mungkin kita banyak kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan, kemudian tabu kembali. Sesudahnya kembali. Wa amanu, dan beriman, ya. Wa amanu, dan mereka beriman. Setelah tidak beriman, kemudian beriman. Nah, demikian itu kata Allah, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah min ba'diha, sesudahnya, ya, setelah tobat itu, maka Allah Maha Pengampun. Dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya, dan Allah tidak Maha Pendendam, ya. Allah tidak Maha Pendendam. Kamu dulu karena kebanyakan dosa, maka saya siksa dulu, tidak saya ampuni, tidak. Tapi Allah Maha Pengampun. Nah, maka orang itu terserah akhirnya, terserah ujungnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Meskipun orang itu awalnya sayyiat, tapi ujung akhirnya adalah amanu, beriman, dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah sudah tanggungan Allah. Haram darahnya untuk kita keluarkan. Meskipun dalam hadis itu kadang-kadang sampai diterangkan oleh Rasulullah, ada orang yang akan membunuh kita, berperang, bahkan dia memutuskan tangan kita. Tapi setelah kita akan membunuh mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak boleh meneruskan untuk membunuhnya. Haram darahnya untuk kita keluarkan. Nah, itu akhir kehidupan. Itu urusan Allah. Nah, bagaimana kita menghukuminya, ya urusan Allah. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar. Keutamaan bertobat, beristighfar itu ada keutamaannya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Enggak. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru, beristighfarlah. Kenapa kalau beristighfar? Karena ternyata musibah itu menjadikan bencana itu dari dosa-dosa kita. Ya, apa yang terjadi dari dosa-dosa kita. Bahkan makhluk semuanya itu adalah membaca tasbih. Semua makhluk itu membaca tasbih. Baik makhluk yang kita manusia, makhluk yang hidup yang lainnya, atau makhluk yang kita anggap mati seperti batu dan lain sebagainya, tapi semuanya itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca tasbih dan manusia ini ternyata banyak yang berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Maka makhluk itu kemudian satu dengan yang lainnya bagaimana? Kalau kita katakan, oh apakah Allah tidak maha kasih sayang? Ya Allah maha kasih sayang. Tapi makhluk-makhluk yang lain itu mungkin tidak terima kalau banyak manusia yang menempati di bumi, yang bumi itu sedang beristighfar, bumi itu sedang bertasbih kepada Allah. Banyak manusia yang menggunakan oksigen, yang oksigen itu bertasbih kepada Allah. Menggunakan sinar matahari, yang sinar matahari itu bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk yang lain yang juga bertasbih kepada Allah. Mereka menggunakan itu semua, tapi manusia bermaksiat kepada Allah. Sehingga pada akhir zaman nanti itu ada, kalau sudah manusia itu sudah bahasa Jawanya kebacut, ya, maka makhluk-makhluk ini saling bertabrakan. Kalau saling bertabrakan, maka menjadilah kemudian sinar matahari ini tertutup. Nah, karena debu-debunya dan lain sebagainya, sinar matahari tertutup. Sinar matahari tertutup itu sehingga sinar matahari tidak bisa nembus kepada bumi. Nah, itulah kalau sinar matahari tidak bisa nembus kepada bumi, itulah yang namanya ad-dukhon. Itu penafsirannya begitu. Karena banyaknya manusia yang bermaksiat, kemudian saling bertabrakan antara makhluk langit, kemudian sinar matahari tidak bisa menembus kepada bumi. Maka kalau ini gak mendung, gak hujan, jangan-jangan ada dukhon. Ya Allah alam. Ya Allah yang maha tahu. Wa ya qaum istaghfiru, wahai kaumku, beristighfarlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian, tsumma tubu, kemudian bertobatlah ilaihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yursilis sama, Allah akan menurunkan as-sama dari langit alaikum kepada kalian midrara. Nah, kalau menurunkan dari langit bisa saja hujan. Tapi di sini tidak disebutkan yursilis sama imaan. Ya, tidak disebutkan ma'an, air. Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidak hanya air,
tapi menurunkan rezeki, menurunkan ketenangan, menurunkan macam-macam dari langit itu. Dari Allah itu macam-macam, tidak hanya hujan. Midroron, dengan sangat deras. Jadi Allah akan memberikan menolong kita. Ada orang itu pernah saya ngobrol dengan orang desa di Lamongan sana. Setelah dia banyak beristighfar, ya Allah, dipasrahkan kepada Allah atas kekurangan-kekurangannya, atas kemudian dia ada titipan anak yatim kepadanya, akhirnya dia beristighfar dengan luar biasa. Ternyata saat itu dia bilang, saat itu betul-betul saya mendapatkan rezeki, seakan-akan saya bisa mencetak uang. Seakan-akan uang itu dicetak sendiri. Saking banyaknya rezeki. Yursilis sama alaikum midroro. Wa yazidkum kuwatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada kalian kekuatan. Ya. Ada dari langit. Kemudian ditambahkan kekuatan. Ila kuwatikum. Kemudian yang kita kuatnya sampai nilai 3, maka Allah menambahkan jadi nilai 5. Menambahkan lagi sampai kekuatan kita sempurna. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berdosa lagi, berpaling lagi, karena pada dasarnya manusia itu ada unsur, ya, ada unsur nafsunya, ada unsur dunianya, ada iblis yang mengganggunya, maka bisa berpaling lagi. Malah tatawallau mujrimin, jangan berpaling lagi kalau sudah demikian. Maka kata Allah, kalau kita menginginkan agar rizki kita itu lancar dan sangat deras, ya, hujan juga begitu, maka kata Allah, istaghfiru, banyak beristighfar. Bahkan di hadis Nabi, barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak dedaunan, sebanyak pasir, Allah akan mengampuni. Maka itu ampunan Allah itu akan menurunkan as-sama. Itu bukti kasih sayang Allah, ya, kepada kita. Maka Allah menurunkan minas sama'i alaikum midrarah. Allah akan menurunkan rezeki yang luar biasa kepada kita. Masih tentang tobat. Wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Monggo. Jika mereka bertobat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Baik. Kemudian Allah menyuruh kita kembali. Dan apa setelah kembali itu yang kita kerjakan? Fa in tabu wa aqamus shalah. Dan barang siapa yang bertobat, setelah tobat wa aqamus shalah. Kalimatnya menggunakan wa aqamus shalah langsung. Jadi jangan aku tak tobat, tapi sholating kungku disik. Jangan. Kalau kita sudah bertobat, berarti langsung kita mengerjakan sholat. Kita sudah sholat. Wa aqamus sholat, dan menegakkan sholat. Wa atuz zakat, dan kita mau berzakat. Nah, orang yang tabu wa aqamus sholat wa atuz zakat, orang yang menegakkan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, itulah yang namanya saudara kita di dalam seagama. Fa ikhwanukum fiddin. Saudaramu itu adalah
ada saudaramu seagama, yaitu orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Tabu wa amanu wa amilu sholihat. Nah, orang yang seagama itu ya di situ. Ya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. As-sholatu imaduddin. Faman taroka faqad hadamaddin. Jadi, barang siapa yang melaksanakan sholat, sholat itu adalah tiang agama. Dan barang siapa yang melaksanakannya, maka dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah meruntuhkan agama. Jadi saudara seiman, saudara seagama adalah orang yang tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat. Bukti tabu itu adalah, bukti tobat itu adalah melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa khallu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Dan jikalau mereka sudah bertobat, sudah melaksanakan sholat, sudah mengeluarkan zakat, maka fakhallu sabilahum. Jangan dihalang-halangi jalannya. Bebaskan jalannya. Luruskan, biarkan. Jangan dihalang-halangi. Karena kita kadang-kadang dengan lesan kita menghalang-halangi orang yang sholat, menghalang-halangi orang zakat. Bisa dengan lesan kita, bisa dengan perbuatan kita. Menghalang-halangi sholat itu mungkin dengan lesan, oh dia itu sholatnya hanya riak saja, ingin ini. Nah itu sama dengan menghalang-halangi orang sholat. Wa'atuz zakat, oh dia berinfak, berzakat, loman itu ada maunya dan lain sebagainya. Nah itu sama dengan menghalang-halangi. Biarkan, bebaskan saja. Urusannya kalau begitu itu urusan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hisabnya di tangan Allah. Jadi yang nyata-nyata, yang kelihatan itu jangan ikut-ikut menilai. Yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia diterima atau tidak, itu urusan Allah. Apakah dia niat baik atau tidak, itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun dan maha penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, sementara itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab.